Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usfihanisa dengan NIM 2101110982. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Herfi Rizal, SAG, MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai syariah Islam. Syariat Islam. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan di dunia ini. Syariat secara bahasa yaitu syarik atau jalan, seperti mata air manusia yang berlomba untuk mengambilnya agar bahagia dunia akhirat. Dan menurut istilah adalah apa yang ditetapkan Allah untuk hambanya tentang perkara agama atau dari hukum-hukum yang berbeda, agar menjalani kehidupan berdasarkan hukum tersebut. Nah, adapun syariat Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya, baik itu berasal dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi, baik itu dari perkataan ataupun tindakan Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum itu terdapat kelebihannya. Yang pertama, bahwa syariat Islam itu datang secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada Rasul. Wahyu itu berupa lafaz atau Al-Quran dan tindakan sunnah Rasul. Syariat itu ditetapkan untuk menjadi manusia dan harus dijalankan. Mohon maaf, syariat itu ditetapkan untuk manusia dan harus dijalankan. Nah, yang kedua, syariat Islam itu jika dipatuhi akan mendapatkan pahala dunia akhirat. Jika itu dilakukan, maka akan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia seperti kesehatan, harta, kebahagiaan, dan mendapatkan surga di akhirat kelak. Lalu, bagi orang yang tidak melakukan syariat itu akan susah hidupnya dan akan mendapatkan neraka di akhiratnya. Syariat itu bersifat umum dan kekal. Syariat itu untuk semua manusia, di semua tempat dan di semua waktu. Syariat ini mencakup semua keperluan hidup manusia. Jadi syariat Islam ini merupakan peraturan yang meliputi segala keperluan hidup dan menggambarkan jalan-jalan keimanan, asas kaidah, dan yang mengaitkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akidah, atau hukum yang berkaitan dengan akidah dan hari kiamat. Tempatnya itu dari ilmu kalam dan tauhid. Hukum itu ada 5 bagian, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua yaitu akhlak. Hukum yang berkaitan dengan akhlak manusia, perbuatan manusia yang dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu hukum amaliyah. Hukum yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan manusia antara sesama manusia, seperti ibadah, adab. Nah, adab ini meliputi contoh seperti hukum keluarga, hukum negara, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, yaitu firman Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan untuk semua umat sampai yang akhir sekali masa waktu 100 tahun. Selain sebagai sumber nasihat Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atas asas pertama syara'. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya. Di tengahnya yaitu syahih, hasan, daif, dan maudhu. Hadis yang diproduksi menjadi acuan hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan. Penghabisan hadis, daif, dan maudhu wajib dilepaskan oleh umat muslim. Perbedaan Al-Quran dan hadis yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum-hukum, dan firman Allah, yang penghabisan dibukukan produksi menjadi satu bundel sebagai semua umat manusia. Sedangkan Al-Hadis adalah himpunan yang khusus mempunyai pokoknya sumber hukum Islam setelah Al-Quran, berisikan anggaran pelaksanaan atau aturan budi pekerti, ucapan yang dinisabkan untuk Rasulullah,
Walaupun mempunyai beberapa pertentangan di dalamnya, tapi ini adalah kebenaran yang hanya orang-orang yang diberikan izin oleh Allah sebagai dapat memahaminya, dan semua ini atas hasrat Allah. Nah, yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu suatu usaha para ulama sebagai penetapan suatu putusan hukum Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilaksanakan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak dapat langsung menanyakannya pada ia tentang sesuatu hukum. Namun, mempunyai hal-hal ibadah tidak dapat diijtihadkan. Beberapa jenis ijtihad sebagai berikut. Yang pertama, ijma, kesepakatan para ulama. Dan yang kedua, kias, diumpamakannya dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya. Yang ketiga, maslahah mursalah, sebagai kemaslahatan umat. Dan yang keempat adalah urf atau adat. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas pengungkapan kata dan penjelasannya kurang jelas. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.